Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar menulis teks eksposisi. Sebelum itu, kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah di 3.6. Menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menelaah struktur teks eksposisi. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, merancang langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang kedua, menyajikan teks eksposisi secara tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu dapat menentukan struktur teks eksposisi. Yang kedua, kamu dapat menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemudian, kamu dapat merancang langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Dan yang keempat, kamu dapat menyajikan teks eksposisi secara tulis. Sebelum kita menulis sebuah teks eksposisi, kita harus mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kita ke bagian yang pertama, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi 3. Yang pertama, tesis, kemudian rangkaian argumen, dan yang ketiga, penegasan ulang. Kita akan membahas struktur teks eksposisi satu persatu. Yang pertama, tesis. Tesis dalam teks eksposisi berisi pernyataan pendapat penulis terhadap keseluruhan informasi yang akan dibahas. Biasanya, tesis ini terdapat pada awal paragraf atau paragraf pertama. Kemudian, yang kedua, rancangan argumen. Rangkaian argumen dalam teks eksposisi berisi uraian pokok berupa argumen penulis disertai pendapat ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Biasanya, rangkaian argumen ini terletak pada paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Biasanya, pada akhir teks eksposisi terdapat penegasan ulang yang berisi penegasan kembali dan dukungan terhadap tesis sebelumnya, atau bisa juga disebut dengan kesimpulan dan penutup. Dan biasanya, penegasan ulang ini terdapat pada paragraf terakhir. Kemudian di bagian yang kedua, ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Adapun kaidah kebahasaannya yang pertama, menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata-kata kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Kita akan membahas kaidah kebahasaan satu persatu. Yang pertama, menggunakan
kata-kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan, dan sebagainya. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata kausalitas. Menunjukkan kata-kata yang berhubungan dengan argumentasi. Misalnya, sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti contohnya pada akhirnya. Namun, sebelum itu, kemudian, sebaiknya, berbeda halnya, dan lain-lain. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, dan berpendapat. Untuk kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan contohnya berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Untuk kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata persuasif, seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaknya, harus, dan lain-lain. Setelah kamu memperhatikan atau mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, Ibu berharap kamu sudah bisa menuliskan sebuah teks eksposisi sederhana. Adapun untuk menulis sebuah teks eksposisi diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan isu. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas di teks eksposisi yang akan kita tulis. Contohnya, membuat isu tentang kebersihan lingkungan, bisa juga dengan judul olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Langkah-langkah yang kedua adalah mencari sumber, yaitu membaca sumber yang berkaitan dengan isu yang akan kita pilih. Contohnya, kamu dapat membaca artikel tentang lingkungan, atau kamu bisa mengikuti seminar tentang lingkungan hidup, atau juga bisa melakukan pengamatan lapangan kepada RT atau kompleks setempat. Untuk langkah-langkah yang ketiga, yaitu menentukan topik. Menentukan topik di sini adalah mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu yang didapat dari kegiatan membaca dan mengamati. Contohnya, untuk topik yang pertama, lingkungan yang bersih adalah kewajiban setiap masyarakat. Kemudian, topik yang kedua, kegiatan yang bisa dilakukan dalam kegiatan bermasyarakat atau individu. Topik yang ketiga, manfaat melakukan kebersihan bermasyarakat. Jadi, topik-topik ini bisa kita buat menjadi sebuah kerangka untuk menyusun atau menuliskan sebuah teks eksposisi. Kemudian, langkah yang keempat adalah mulai menyusun kerangkanya. Jadi, topik-topik yang disusun berdasarkan topik yang telah ditentukan. Topik yang pertama dapat kita buat menjadi tesisnya,
Kemudian, topik yang kedua dapat kita gunakan sebagai rangkaian argumen, dan topik yang ketiga dapat kita buat menjadi penegasan ulang. Kemudian, langkah yang kelima adalah menggambarkan kerangka yang telah disusun menjadi sebuah teks eksposisi. Ini contoh sebuah teks eksposisi menjaga lingkungan hidup. Adapun topik yang pertama tadi kita buat sebagai tesis. Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan juga kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga kesehatan sering menggalakkan kegiatan-kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya wabah penyakit yang berbahaya, kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan penanggulangan sampah tersebut diantaranya membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah organik dan non-organik, dan sebagainya. Kemudian, untuk topik kedua yang sudah kita bahas tadi, kita jadikan sebagai rangkaian argumen. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam satu RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah hari yang ada sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Selain itu, hari Minggu juga digunakan sebagai kegiatan kerja bakti rutin. Seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari, terdapat banyak manfaat yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan dan kesehatan yang didapat, juga akan terjadi hubungan solidaritas antar warga yang kuat di antara mereka. Kemudian, untuk yang terakhir adalah penegasan ulang. Bisa kita buat kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan terjamin kesehatan dan kenyamanan bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan tercapai jika dilakukan secara gotong royong melalui kerja bakti yang terorganisir, terjadwal, dan terpadu. Jadi Ibu berharap contoh yang telah Ibu berikan dapat kamu aplikasikan atau dapat kamu buat sebagai contoh atau referensi untuk kamu dapat menuliskan sebuah teks eksposisi yang lebih baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.